Hai guys, balik lagi di Cheers Project. Kali ini aku mau cerita alur film Mongolian Deathworm tahun 2010. Film ini nyeritain tentang monster cacing yang nyerang penduduk desa. Wih, ngeri kali lah monster ini. Jadi selama beberapa menit ke depan aku bakalan nemani aktivitas gabut kalian guys. So, stay tune. Jadi ceritanya tuh gini weh. Waktu itu kan di daerah desa Mongolia ada pabrik kilang minyak yang lagi bermasalah. Mendadak pompa air panas yang dipakai buat ngebor tanah rusak. Bos Patrick emosi kali. Gak tahu entah kenapa, udah kesekian kali mesin pompa cepat kali rusak. Mereka berdua ini lagi ngebahas pengangkutan dan pengiriman barang. Di sini belum dikasih tahu barang apa yang lagi mereka bahas. Gak berapa lama alarm pabrik bunyi. Terjadi kerusakan lagi di mesin pabrik. Cabut orang itu dari sana ya kan. Salah satu anak buah ditugaskan perbaiki mesin pompa tadi. Pas mau dibetulin, si Ucok ngedengar ada suara geraman hewan dari bawah tanah. Penasaran dia. Ditengok. Bus! Keluar monster cacing Alaska. Jebret! Ketarik si Ucok ke dalam tanah. Itulah weh, awal mula muncul si monster cacing. Keesokan hari, di daerah padang rumput, terjadi aksi kejar-kejaran mobil. Yang dikejar anak muda film ini. Namanya Daniel. Dia lagi dikejar sama preman desa Mongolia. Gak tahu entah apa masalah orang ini. Pokoknya palak kali orang itu sama dia. Makanya ditembak-tembakin. Tancap gas mobil. Udah berasa kayak Vin Diesel dia. Mendadak diberhentiin mobil. Ternyata kebetulan di sana dia ketemu sama pak polisi kawannya. Jadi sok berani si Daniel ngehadapin orang itu. Mentang-mentang ada decking di belakang. Preman-preman itu yang gak berani. Mana mau mereka berurusan sama polisi. Langsung cabut emosi orang itu ninggalin dia. Jadi si Daniel ini adalah arkeolog. Dia datang ke desa Mongolia buat nyari harta karun kuno. Karena berteman baik, Pak Pol ngingatin supaya dia gak nyari masalah sama si kepala preman Kolan. Abis itu ditunjukkan permasalahan di tempat lain. Di desa terpencil Mongolia, Sepegal. Di sana banyak warga yang mendadak ngalamin penyakit aneh. Itu dikarenakan air sungai yang terkontaminasi zat beracun. Mereka nggak tahu entah kenapa bisa kayak gitu. Ini Steffi, dokter yang bantu ngobatin mereka semua. Gara-gara kekurangan obat-obatan, tiap hari ada aja orang yang mati. Kalau kayak gitu terus-terusan, bakalan banyak orang desa yang akan bermatian. Jadi paniklah dia. Ternyata bantuan medis lagi ada di pinggir jalan. Mobil orang ini mogok pula. Makanya mereka jadi telat datang ke Sepegal. Cewek blonde cantik idaman ini namanya Alicia. Kalau yang cowok Philip. Bingung mereka. Mau nyari bantuan pun susah. Gak berapa lama si Pak Pol ngelewatin jalan itu. Namun si Pak Pol gak bisa bantu. Ada panggilan emergency yang harus dia datangi juga. Eits, si Daniel kebetulan ngelewatin jalan itu juga. Jadi si Pak Pol minta bantuan agar Daniel mau bantu ngantar mereka. Awalnya si Daniel nggak mau karena dia mau ngelanjutin nyari harta karun. Tapi akhirnya dengan berat hati Daniel terpaksa mau ngantar mereka. Dengan catatan perjalanan itu nggak gratis. Mereka harus bayar ongkos. Kayak gitu si Daniel ini, nggak mau rugi dia. Lumayan buat uang makan pikirnya. Si Alicia udah emosi aja bawaannya. Padahal mereka dokter yang mau bantuin nyawa orang. Tapi masih aja diperas buat ongkos ke sana. Tampang aja yang ganteng, tapi nggak punya hati. Balik ke tempat kilang minyak. Saat ngecek mesin pompa, Patrick dan anak buah yang lain nengok kalau udah ada lubang besar di sana. Si Tali ngasih tahu ada mitos kepercayaan orang Mongolia. Kalau tiba-tiba ada lubang tanah besar muncul, berarti cacing kematian udah terbangun dari tidurnya. Si Patrick mana percaya dengan cerita tahayul kayak gituan. Yang dia mau, mesin cepat selesai diperbaikin. Pabrik bisa jalan lagi buat ngebor. Di ruangan bawah tanah pabrik, seorang penjaga botak ngerasa diganggu sama suara besar geraman. Dari lorong gelap mendadak muncul monster cacing. Jebret! Kena tarik dia. Udah mulai pada bernampakan si monster cacing. Semalam di luar, sekarang di dalam pabrik. Mr. Bixler dari tim pengawas pusat datang ke pabrik. Dia mau cari tahu apa masalah dari kilang minyak. Kenapa beberapa hari ini sering terjadi kerusakan mesin. Patrick pun diancam bisa dipecat gara-gara nggak becus ngurus pabrik.
Mendadak dia jadi kembut ketakutan. Itu karena ada rahasia yang Patrick sembunyiin dari perusahaan. Apa itu? Belum dikasih tahu di bagian ini. Hari udah maghrib. Perjalanan Daniel dan Alicia mendadak harus berhenti. Mobil mogok karena mesin terlalu panas. Daniel ngasih tahu kalau mereka juga harus sembunyi di dalam hutan. Karena biasanya preman-preman Mongolia berlewatan di jalanan itu. Awalnya orang itu dua nggak percaya. Tapi demi keselamatan, ya mau nggak mau mereka istirahat bermalam dulu di hutan. Awalnya tadi orang ini saling nggak sukaan. Panas aja bawaan orang itu dua. Pas lagi asik ngobrol, datang preman-preman tadi ke sana. Tahu mereka kalau si Daniel ada di situ. Mana ada cerita, langsung diangkut orang itu tiga. Sampai di pagi hari tiba, mereka udah sampai di wilayah Spegal Barat, tepatnya di markas preman Kolan. Jadi alasan kenapa si Daniel berurusan dengan preman-preman ini karena dia minjam duit sama si Kolan. Dia janji balikin pinjaman uang kalau harta karun udah ketemu. Kena pukulilah sama si Kolan. Asik janji-janji aja pulanya. Dulu minjam duit kayak anak kucing, pas ditagih balik kayak macan. Ya kan gak cocok, patutlah dipukulin. Abis si Daniel disiksa, orang ini tiga diikat dalam satu tenda. Balik lagi ke pabrik, Bixler dan Patrick turun ke lantai dasar. Bixler mau ngecek pengeboran di ruang bawah tanah. Pas pintu mau dibuka, si Patrick udah standby buat nembak mati atasannya itu. Mendadak Stali datang. Dia ngasih tahu kalau ada telepon dari pusat Amerika. Hampir aja si Patrick bunuh orang. Dia nggak mau rahasianya sampai terbongkar sama perusahaan. Daniel ternyata pandai ngelola sendiri. Dengan pisau kecil, dia berhasil ngebuka semua ikatan mereka. Nyusun rencana orang ini biar bisa lolos dari sana. Lari pelan-pelan, cari tempat berondok yang enak buat nembak. Pas udah PW, langsung terjadi adu tembak-tembakan. Jeder, 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 jeder. Alicia dan Philip buru-buru ngambil mobil. Mereka gas ngebut pergi dari sana. Wih, gak disangka monster cacing udah sampai di sana. Banyak pula lagi itu. Kena gigit, dimakani orang itu satu-satu. Si bos preman Kolan pun leyong nyawanya. Habis dimakan si monster. Gak tinggal diam, Daniel nengok ada tong bensin. Dikeker dia. Jeder! Buam! Meledak tempat itu. Sak-sak si monster cacing pun juga ikut terbakar. Habis gak tersisa. Alicia dan Philip selamat. Mereka mindahin barang-barang medis dari mobil truk Daniel. Mereka sebenarnya gak tega ninggalin dia di sana dan berniat balik ke tempat tadi. Tapi karena warga Spegal lagi darurat butuh bantuan, akhirnya dengan berat hati mereka gak jadi kesana lagi. Bixler ngasih tahu ke perusahaan di Amerika kalau kilang minyak harus ditutup sementara. Mereka harus manggil orang khusus untuk perbaikan karena udah banyak kali kerusakan di pabrik. Patrick masuk dan dia terpaksa matiin telepon itu. Gak ada pilihan, Patrick nekat nodong pistol ke bosnya dan Bixler disekap di ruang bawah tanah. Si Daniel berhasil balik ke tempat mobilnya. Pas mau dinyalain, lompat cacing Alaska. Udah pada berkeliaran si cacing. Daniel nggak takut, dia terikannya mobil dengan kencang. Bruak! Kecampak kok kan biawak. Ngeri kali bah. Kayak mana lah kalau kalian jumpa kayak gitu Ngeri-ngeri sedap lah pasti. Alicia dan Philip akhirnya sampai di desa Spegal. Mereka segera ngasih bantuan medis ke warga yang terkena penyakit. Gak berapa lama, Daniel ternyata nyusul Alicia ke tempat itu. Dia khawatir dengan keadaannya. Karena semakin banyak orang yang sakit dan ditambah lagi serangan dari monster cacing, orang ini dua pergi nyari bantuan ke pabrik kilang minyak yang ada di dekat daerah situ. Di pabrik, abis Patrick nyekap Bixler di ruangan bawah tanah, mereka tergesa-gesa naikin peti ke mobil pick up untuk dibawa ke tempat pengiriman barang. Jadi peti apa sebenarnya itu? Aku kasih tau lah sama kalian sekarang. Jadi selama ini saat pengeboran minyak, mereka udah nemu terowongan harta karun kuno. Gara-gara pengeboran itu pakai tekanan pompa air super panas, monster cacing akhirnya terbangun. Itulah yang udah ngebuat mereka ngamuk. Patrick selama ini ngerahasiain hal itu dari perusahaan demi keuntungan pribadi. Sialnya, semua pekerja di sana udah kabur ketakutan. Mereka percaya kalau pengeboran udah ngebangunin cacing kematian. Saat Patrick lagi ngantar barang, Alicia dan Daniel udah sampai di sana. Baru juga nyampe, udah dikejutkan aja sama gempa bumi. Ya tentu aja itu bukan sembarang gempa, tapi itu goyangan dari si monster cacing Alaska. Saat mau masuk ke dalam pabrik, mereka dicegat sama anak buah Patrick, Bana. Awalnya nggak dikasih masuk, tapi karena tahu si Alicia dokter dari Spegal, si Bana ngizinin mereka. Pas mau masuk, cacing Alaska muncul.
Jeder, jeder. 2 kali tembak langsung KO. Lemah. Di ruang bawah tanah, Bixler udah kembut ketakutan. Dari atas kepala muncul si monster cacing. Mana ada cerita, langsung di depan muka mulut terbuka. Srup. Kena telan. Balik kita ke desa Sepegal. Orang ini 2 lagi mau ngambil air di sumur. Iya, bisa kali cewek disuruh nimba. Lemah kali kok keong. Gentleman lah dikit. Awalnya nggak ada kejadian. Pas nimba air di ember untuk kesekian kali, jebret! Ada yang narik cewek itu ke dalam sumur. Teriak-teriak si Pilih minta tolong. Lari terbirit-birit si Steffi nyamperin. Pas mau dilihat mereka ke bawah, bush! Mencrot darah kemana-mana. Wih! Berkeluaran monster cacing. Ajab lo orang desa. Dari telepon kantor pabrik, Alicia berhasil nelpon polisi. Dia minta bantuan ke desa Sepegal. Langsung tancap gas si Pak Pol ke sana. Kebetulan dia ada di dekat daerah itu. Wis, monster cacing udah nempel aja di sekitar rumah. Bersamaan, si Pak Polisi juga udah nyampe. Langsung digaskan dia pakai shotgun. Jeder, cek cek, jeder, cek cek, jeder. Satu persatu bermatian cacing monster. Mantep kali si Pak Pol. Keren. Di pabrik, Bana dan Daniel pergi ke ruang mesin bawah tanah. Mereka berencana matiin semua mesin pengeboran. Daniel sadar pengeboran kilang minyak lah yang udah ngebuat cacing di dalam tanah pada berkeluaran. Menurut mitos yang dia tahu, di mana ada cacing kematian, di situ pasti ada harta karun kuno. Pas mau dimatiin orang itu mesin pompa, ada suara keras dari ruangan mesin bawah tanah. Kembut ketakutan si Bana. Dia langsung pergi keluar dari dalam pabrik. Patrick dan Tali baru aja balik ke sana. Mereka mau ngelakuin pengangkatan barang lagi. Ketengok si Bana yang lari ketakutan. Dia nyuruh bosnya juga ikut pergi dari sana. Bana ngasih tahu kalau dia yang udah matiin mesin pabrik. Oh, tahu hal itu, si Patrick jadi emosi. Kok kau matiin pula mesin pabrik, Pau? Jeder. Bana langsung ditembak mati. Udah hilang akal sehat si Patrick ini. Demi pengeboran harta karun, dia nggak sungkan-sungkan matiin anak orang. Di dalam kantor, saat Alicia lagi minta bantuan lain sama pihak militer untuk ngangkut penduduk desa Sepegal, tiba-tiba aja Patrick masuk. Rencana Alicia ketahuan sama Patrick. Mana ada cerita. Nggak pakai banyak bacot, dia dibawa ke ruang bawah tanah untuk nyari si pengacau satu lagi. Si Daniel ternyata udah sampai di ruang pengeboran bawah tanah duluan. Terkejutlah dia. Ternyata tempat harta karun kuno yang dia cari-cari selama ini ada di bawah pabrik kilang minyak. Mendadak Patrick udah datang sambil nyekap si Alicia. Waktu Patrick penasaran dengan kursi si Bixler, Daniel ngambil kesempatan itu buat baku hantam. Ketepak, ketepuk. Pukul-pukulan orang itu. Tiba-tiba aja, Majang! Berkeluaran monster cacing dari terowongan harta karun. Sak ratunya pun ikutan keluar. Tempat itu bergoncang-goncang mau runtuh. Kena telan. Kasihan kali lah kau anak muda. Tumbuk-tumbukan berhenti. Mereka nyelamatin diri masing-masing keluar dari sana. Si Pak Polisi ternyata pergi ke pabrik. Dia dapat info dari Steffi kalau Daniel dan Alicia ada di situ. Ketengok dia ada mayat di luar. Oh, udah nggak betul ini pikirnya. Saat lagi lari terbirit-birit, nggak sengaja Daniel nengok ada ruangan dengan banyak peti. Dibongkar dia peti itu. Bruak! Berhamburan barang-barang emas. Itulah harta karun yang dia cari selama ini. Di dalam keadaan terdesak kayak gitu, Daniel dihadapkan 2 pilihan. Pergi nyelamatin diri dari monster cacing, atau ngangkut peti-peti emas keluar dari sana. Woi, jangan kau curi emas-emas aku. Cabut kau dari sana, atau aku tembakkan kepala kau. Bersamaan Pak Pol muncul. Sama-sama nodongkan senjata orang ini 2. Wih, datang si monster cacing dari arah belakang Patrick. Jelep. Ditelan hidup-hidup si biawak. Habis nggak bersisa. Inilah pilihan yang diambil Daniel. Dia mau ledakin pabrik kilang minyak. Itu supaya sarang ratu monster cacing meledak hancur. Dia udah nggak peduli lagi dengan harta karun. Tekanan pompa berhasil dihidupkan maksimal. Gak berapa lama lagi pabrik itu bakal meledak. Lari terbirit-birit orang itu keluar dari sana. Dicegat monster cacing. Jeder, cek cek, jeder, cek cek, jeder. Oh, gak taunya si ratu cacing Alaska udah ada di belakang si Pak Pol. Wow. Si pahlawan Pak Polisi akhirnya udah leyong juga. Kini tinggal si Daniel dan Alicia. Mereka terus lari secepat mungkin menjauh dari pabrik. Mesin pompa udah berasap.
Habis itu, api juga mulai berkeluaran. Buam, buam, buam. Berledaan semua mesin. Dan akhirnya, buam. Meledak gede pabrik kilang minyak. Gak ada satupun monster cacing yang selamat. Dan tiba-tiba aja, kejadian tidak terduga terjadi. Berhamburan semua harta karun kuno. Kayak hujan emas weh. Enak kali bah orang itu. Memang kalau udah berkorban ngelakuin kebaikan, ada aja rezeki itu ya kan. Mantap, mantap. Riang gembira kali si Daniel. Gak sia-sia pencarian dia selama ini. Orang itu dua balik ke desa Sepegal. Mereka berpisah. Alicia harus ngerawat pasien, dan Daniel mau balik ke pabrik untuk ngumpulin semua emas yang berhamburan. Dia janji bakalan sumbang sebagian harta karun untuk donasi rumah sakit. Saat mau pergi, Daniel ngembaliin uang ongkos yang dikasih Alicia kemarin. Perpisahan pun terjadi. Bisa aja mereka bakalan ketemu lagi di tempat yang berbeda. Dan mungkin pengencuratan pun bisa bakalan terjadi. Asik. Dan akhirnya film pun tamat. Oke guys, demikian alur film Mongolian Deathworm tahun 2010. Semoga kalian suka lah ya dengan alur cerita film kali ini. Untuk kedepannya, aku bakalan lebih sering buat alur cerita film horor, action, dan monster. Susah buat alur cerita film mantap-mantap weh. Udah capek-capek ngedit. Kena dolar kuning. Semoga kalian maklum lah ya. Ya udahlah dulu ya weh. Terima kasih and cheers.